واليوم الآخر ذكر الله كثيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka yang banyak mengingat Allah. Puji syukur atas segala nikmat Allah pagi hari ini dengan agenda SMA Negeri 1 Sukadana mengadakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita laksanakan di halaman sekolah kita ini. Salawat dan salamnya Allah mari kita ikhlaskan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari akhir. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabi innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahlalani bil ilmi fi syairil alam wassalatu wassalamu ala sayyidina khairil anam amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang maha tinggi, yang meninggikan derajat insan dengan ilmu dan dipekerti. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada dewan juri serta teman-teman yang saya banggakan, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum dengan judul Ilmu sebagai Kebahagiaan Dunia dan Akhirat. Hadirin rahimakumullah, dahulu kala Nabiullah Sulaiman pernah ditawari Allah 3 hal. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu mau pilih mana antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Nabi
Sulaiman ternyata tidak memilih harta ataupun kekuasaan, akan tetapi yang ia pilih adalah ilmu. Teman-teman, ada yang tahu mengapa Nabi Sulaiman malah memilih ilmu? Karena dengan ilmu Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan dan kerajaan yang megah, hartanya berlimpah, perabotannya mewah-mewah, sampai istrinya pun cantik dan soleha. Masya Allah. Kisah tadi menggambarkan kepada kita betapa pentingnya ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa ilmu kita akan hidup sesat, berhati jahat, hidup pun melarat sampai masuk ke liang lahat. Nauzubillahi min dzalik. Selain Nabi Sulaiman, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW juga seorang yang cerdas, sehingga saking cerdasnya beliau dijadikan tokoh panutan oleh umat muslim di seluruh dunia. Pantas saja Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu. Jadi hadirin, kunci utama kebahagiaan dunia dan akhirat adalah ilmu, terutama ilmu agama. Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha waspada dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Hadirin, ayat tadi menggambarkan kepada kita betapa pentingnya ilmu, sehingga sampai Rasulullah SAW pernah berkata, tidurnya orang berilmu lebih baik daripada beribadahnya orang yang tidak berilmu. Hadirin yang berbahagia, setiap orang pasti memiliki harapan. Akan tetapi jika tidak memiliki ilmu, rasanya akan mustahil harapan tersebut bisa dicapai. Sekian dari saya. Kalau ada piring yang pecah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat serta mustami'in yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, wajar bila para pemuda dan para remaja dikatakan sebagai salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan salah satu tulang punggung negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya, sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghazali, seorang pujangga Mesir, berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Mengingat pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengangkat tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, dengan landasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Imam Hafiz Imaduddin Ibnu Al-Fida dalam tafsir Al-Qur'anul Adim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang membawa kemudaratan bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiatnya kepada ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental maupun intelektual, karena ini bisa menyebabkan kemunduran.
Apabila generasi muda yang ada sekarang dan yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal tersebut, maka dapat dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas dan penyalahgunaan media. Karena modal utama mereka dalam membentengi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan dan media. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak keturunan dan generasi yang lemah. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa para pemuda dan para remaja merupakan estafet penerus perjuangan bangsanya. Oleh sebab itu, para pemuda dan para remaja harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah baik fisik, mental, ataupun intelektual. Hadirin yang berbahagia, Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas meja ada markisa, sudah habis dimakan opa. Perkenalkan, nama saya Marisa, siswa dari IPA 3. Di atas meja ada delima, sudah habis dimakan opa. Perkenalkan, saya Dwi Ramadina, siswi dari IPA 3 juga. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa kami ucapkan, Assalamualaikum hadirin semua. Baju baru dititipkan, sepeda jatuh keselokan. Ada berapa sholat diwajibkan, sehari semalam mesti dikerjakan. Gunung Sinai dari batu, Putri Bilqis menjadi ratu. Sehari semalam 5 waktu, dikerjakan muslim sudahlah tentu. Pergi ke pasar membeli meja, jangan lupa membeli papan. Belajar ilmu dunia itu boleh saja, tapi ilmu agama jangan dilupakan. Pergi ke pasar membeli mangga, tidak lupa beli bakso urat. Ilmu agama jangan dilupa agar bahagia dunia akhirat. Jalan-jalan ke Pekanbaru, membeli duku dan buah pir. Kalau kita suka membantu, pahala akan selalu mengalir. Pergi ke hutan memetik pala, lihat gua luas berongga, kepada Allah memohon pahala, semoga masuk surga. Suara di pasar hingar-bingar, seperti burung cericit. Kalau azan sudah terdengar, mari bersiap-siap pergi ke masjid. Papan kayu buat selancar, main ke laut sebelum fajar. Jangan dulu mikirin pacar, lebih baik fokus belajar. Tower besar jadi pemancar, beli gitar harus diantar. Saya tak pernah pikirin pacar, banyak belajar supaya pintar. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang bandang, kami tutup dengan salam. Wassalam.